إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan, dan Allah mudahkan jalan agar kita mau beriman kepadanya dan bertauhid, agar kita mau mengikuti Rasulnya, Nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus Rasulnya adalah karena rahmatnya dan kasih sayangnya, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, agar kita sempurna kenikmatannya. Yani Allah memberikan kepada kita kenikmatan agar semakin sempurna kenikmatannya. Allah utus nabinya dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dalam rangka syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus meminta bimbingan Allah dan tetap kita berjalan di atas bimbingan Allah, di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah a'azakumullah, sebagaimana telah dibahas sedikit pada Jumat yang lalu, bahwa yang akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus adalah hawa nafsu. Yang akan menyesatkan manusia dari jalan petunjuk adalah al-hawa, dorongan-dorongan hawa nafsu pribadi setiap manusia. Dan juga yang akan memasukkan manusia dan menyeret mereka dari tauhid ke dalam kesyirikan-kesyirikan juga hawa nafsu. Dan yang menyeret manusia dari sunnah, dari ajaran sunnah nabinya ke dalam kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan juga adalah hawa nafsu. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, orang-orang yang masih dikuasai oleh hawa nafsunya, orang-orang yang masih dikuasai oleh selera pribadinya, maka dia dalam keadaan disesatkan oleh Allah ala ilmin. Adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka dalam keadaan memiliki ilmu. Naam, walaupun mereka tahu Al-Quran, walaupun mereka mengerti hadis-hadis yang sahih, mereka tetap dalam keadaan sesat. Karena mereka lebih mementingkan hawa nafsunya daripada perintah Allah. Karena mereka lebih mementingkan hawa nafsunya daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Maka percuma, walaupun di hadapan matanya terlihat jelas ayat dan hadis, walaupun terdengar di telinganya dengan sangat gamblang ayat dan hadis, tetap dia tidak bisa mengikuti kebenaran itu. Tetap mereka memiliki takwil-takwilnya. Tetap mereka memiliki tafsir-tafsir yang berbeda.
karena mereka menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, wa ukhra mutashabihat, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Ikhwan fillah, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, yang di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sangat jelas maknanya, yang sangat gamblang maksudnya. Tetapi di antara ayat-ayat lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa ukhra mutasyabihat, kata Allah. Di antaranya ada yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya, atau memiliki makna lebih dari satu. Kata Allah, ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun mereka yang di hatinya dalam keadaan memiliki penyakit, maka fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun mereka yang di hatinya memiliki penyakit, maka mereka dalam keadaan mencari-cari ayat yang seperti ini, ayat yang samar-samar, ayat yang dianggap bisa ditarik kepada selera hawa nafsunya. Mencari ayat-ayat mutasyabihat, kata Allah, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, untuk cari fitnah, cari takwilnya, untuk membuat fitnah dan untuk mencari-cari takwil-takwil yang sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kehendaknya, keinginannya, sesuai dengan perutnya dan segala macam yang mereka maukan dari kenikmatan dunia. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Inilah yang Allah katakan alladzina fi qulubihim zayg. Mereka yang di hatinya memiliki penyakit. Penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa nafsu, yang Allah sesatkan mereka ala ilmin, yang adallahu Allah ala ilmin. Allah sesatkan dia dalam keadaan memiliki ilmu. Inilah sebabnya kenapa mereka tetap sesat walaupun mereka mengerti ayatnya. Kenapa mereka tetap dalam keadaan balal, dalam keadaan menyimpang, padahal mereka mengerti dalil-dalilnya. Karena ketika dalil itu sampai kepadanya, mereka menakwilkannya, mereka menyelewengkan maknanya, mereka menyalahkan tafsirnya, yakni tafsirnya mereka seret, mereka ganti, mereka rubah. Bukan penafsiran yang dipahami oleh para salafus saleh, bukan tafsir yang dikenal oleh para ulama, bukan tafsir yang dikenal oleh ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya. Mereka justru menakwilkan dengan takwilan-takwilan syadz. Mereka menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang nyeleneh, yang berbeda sendiri, berbeda dengan seluruh para ulama. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Inilah ahlul ahwa, mereka yang dalam keadaan sesat dan menyesatkan, karena mereka menafsirkan ayat dan hadis sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau saja manusia dibiarkan, kalau saja kaum muslimin dibiarkan mengikuti seleranya masing-masing dalam menafsirkan Al-Quran, kalau mereka dibiarkan bebas mengikuti hawa nafsunya masing-masing dalam menafsirkan hadis-hadis, maka niscaya yang akan terjadi pada umat Islam adalah perpecahan, kehancuran dan pertikaian. Dan inilah yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis al-iftiraq yang diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Kata Ibnu Abi Asim, dia menyatakan dengan sanadnya dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama tatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu mifsalun illa dakhalah. Kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan akan muncul nanti satu kaum yang mereka dikuasai oleh hawa nafsu seperti orang yang dikuasai oleh penyakit rabies, penyakit kalab. Tidak disisakan satu sendi pun kecuali dimasukinya. Ini gambaran orang
yang dikuasai hawa nafsu seperti orang yang dalam keadaan berpenyakit rabies, penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing, yang kemudian dia berbuat sesuatu seperti orang gila, berbuat sesuatu seperti orang yang majnun, bahkan dia menggigit orang lain, dan setiap orang yang digigitnya dia pun akan tertular seperti penyakit yang sama. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan di sini orang yang dikuasai oleh hawa nafsu seperti orang yang dalam keadaan berpenyakit rabies. Dan dalam riwayat lain masih oleh Ibnu Abi Asim dikatakan bahwa umat Nasrani mereka berpecah menjadi 70, atau umat Yahudi menjadi 71 golongan, berpecah fil ahwa, di dalam hawa nafsu. Dan umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan yang juga dalam hawa nafsu. Dan kemudian umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan yang juga fil ahwa. Tatajara bihim al-kalabu, tatajara bihim al-ahwa kama tatajara al-kalab bi sahibihi, la yabqa irqan wala nafsalan illa dakhala. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan bahwa umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan karena hawa nafsu. Umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, lebih banyak juga karena hawa nafsu. Dan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan juga karena hawa nafsu. Hawa nafsu menguasai mereka seperti penyakit kalab yang disebutkan di dalam syarah para ulama. Makna kalab adalah penyakit rabies. Seperti penyakit rabies yang menguasai orang tersebut, maka tidak tertinggal satu urat pun, satu sendi pun, kecuali pasti akan dimasukinya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita mengetahui dari sini bahwasanya memang hawa nafsu itulah yang memecah belah kaum muslimin, yang memporak-porandakan persatuan kaum muslimin, yang telah membuat lemah kaum muslimin dan hilang kekuatan mereka. Karena ketika mereka dinasihati dengan dalil tidak mau tunduk, dinasihati dengan ayat dan hadis, mereka menolak dengan menyatakan tapi maknanya kan bukan begitu, tapi tafsirnya kan tidak demikian. Dia seret tafsirnya kepada apa yang dimaukan oleh hawa nafsu. Jelas kalau masing-masing menafsirkan dengan hawa nafsunya akan hancur dan manusia akan sesat dengan berbagai macam kesesatan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang tersesat ke sana, ada yang kemari, dan kemudian masing-masing merasa benar dan masing-masing merasa kami lebih benar tafsirannya. Ikhwani fillah azakumullah. Kenapa kita tidak tunduk kepada apa kata Allah dan apa kata Rasul, bahwa yang paling benar jalannya adalah Rasulullah dan generasi yang paling baik adalah para sahabat? Ini sudah sangat jelas. Di dalam Al-Quran tidak menolaknya kecuali pengikut hawa nafsu. Allah menyatakan khairul qurun qarni. Allah menyatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah menyatakan dengan sangat jelas dengan kalimat yang muhkamat bahwa generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka kita tidak saling membanggakan jalan kita masing-masing, tetapi kita mengatakan dengan tegas apa yang Allah katakan, bahwa jalan yang paling selamat adalah jalan Rasulullah, dan penafsiran yang paling selamat adalah penafsiran mereka para sahabatnya yang Allah sebut dengan muhajirin dan ansar, yang Allah katakan Allah ridho pada mereka, yang Allah katakan bahwa Allah janjikan pada mereka jalan yang lurus. Maka tidak ada jalan lain kecuali jalan mereka. Tidak mungkin kita berpikir dengan cara sendiri, dengan hawa nafsu sendiri, dan meninggalkan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Tidak mungkin kita mencari sendiri sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah ijma', telah disepakati oleh para sahabat muhajirin dan ansar dalam mengamalkannya, dalam menafsirkannya. Ini adalah hawa. Kalau mencari sendiri dan meninggalkan apa yang telah disepakati oleh muhajirin dan ansar, maka berarti dia dalam keadaan mengikuti hawa nafsunya sendiri, mengikuti seleranya sendiri. Yang kata Ibnu Jubair rahimahullah bahwasanya ma la ya'riful badriyuna laysa minad din,
apa yang tidak dikenal oleh para sahabat Ahlu Badr, laisa minad din, bukan dari agama. Apa yang tidak dikenal oleh para sahabat bukan dari agama. Kalau dipaksa-paksakan, dimasukkan ini agama, maka dia telah berdusta atas nama Allah. Dia telah berdusta atas nama Rasul. Dan dia telah berdusta atas nama Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kebid'ahan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebid'ahan tersebut. Kalau dikatakan ini dari Rasul, ini dari para sahabat, maka mereka berdusta. Kalau mengatakan bukan dari Rasulullah, bukan dari para sahabat, maka itu bid'ah muhdatsah, bid'ah dhalalah yang terancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan dunia dan akhirat. Dunia sudah kita baca tadi akan membuat pecah belah kaum muslimin, akan memporak-porandakan persatuan mereka, akan melemahkan, akan menghilangkan kekuatan mereka. Di akhirat lebih mengerikan lagi. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua kebid'ahan adalah kesesatan dan setiap kesesatan dalam neraka. Ancaman-ancaman yang mengerikan ini tentunya menunjukkan jeleknya muhdatsat. Muhdatsat adalah semua apa yang dipikirkan oleh hawa nafsu, yang dianggap baik oleh hawa nafsu, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sudah dikatakan oleh Allah, bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat, bukan 4 ayat, sekian banyak ayat Allah katakan, barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, dia akan tersesat. Allah menyatakan wa inna katsiran la yudhillu bi ahwa'ihim bighairi 'ilm. Sungguh kebanyakan manusia tersesat karena mereka mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Satu ayat. Ayat lain Allah katakan, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau, wahai Rasul, berarti mereka tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu. 2. "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda." Kata Allah, siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk. 3. Masih banyak ayat lain yang menyatakan, Allah berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilih." Jangan ikuti hawa nafsu, niscaya kalian akan tersesat dari jalannya. 4. Masih banyak lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jeleknya hawa nafsu, dan hawa nafsu akan membawa kepada kesesatan. Allah berfirman lagi, "Fa in syahidu فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا." Kalau mereka mempersaksikan, kalian jangan ikut mempersaksikan bersama mereka. Dan jangan kalian ikuti hawa nafsu orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dilarang lagi, jangan mengikuti mereka. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Alladzina la yu'minuna bil akhirah, yaitu orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Wa hum birabbihim ya'dilun, dan mereka terhadap Rabbnya mereka berpaling. Jangan ikuti hawa nafsu orang kafir. Karena ingin dianggap baik oleh Yahudi, maka mulai berbicara miring ke arah Yahudi. Ketika ingin diridhai oleh Nasrani, maka berbicara miring ke arah Nasrani. Ketika dia menginginkan sesuatu dari orang kafir, maka mulai bicaranya adalah membela ucapan-ucapan orang kafir, atau membenarkan ucapan Yahudi dan Nasrani, atau meniru jejak-jejak mereka. Yahudi mengadakan perayaan hari Natal, hari raya kelahiran nabinya, kita ikut merayakan kelahiran nabi kita. La haula wala quwwata illa billah. Agama kalian adalah agama yang lebih baik dari agama Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus adalah dengan syariat baru yang memansuhkan syariat-syariat yang sebelumnya, kalaupun itu betul ajaran Nabi Isa, dan saya tidak yakin kalau ajaran Natalan mereka itu dari Nabi Isa alaihi salam. Maka ikhwanifidina azakumullah, kenapa kita menirunya? Kenapa kita mengikuti hawa nafsu mereka? Yang Allah katakan, wala tattabi' ahwa'a qaumin qad dhallu wa adallu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka yang telah sesat
Ini ayat lain lagi, ayat berikutnya lagi. Sekian banyak ayat memperingatkan kita kaum muslimin agar jangan mengikuti hawa nafsu pribadi dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir. Jangan mengikuti hawa nafsu kita masing-masing dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang dan jangan pula mengikuti hawa nafsu orang Yahudi, Nasrani dan mengikuti hawa nafsu musyrikin, kafirin. Ikutilah Quran dan Sunnah seperti apa yang telah dikenal oleh para salafus saleh. Seperti apa yang telah dipahami oleh para sahabat muhajirin dan ansar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada ahlul kitab, tetapi Allah turunkan di dalam Al-Quran kepada kaum muslimin. Artinya ini pun peringatan buat kaum muslimin. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Jangan ekstrim, jangan berlebih-lebihan tanpa kebenaran. Ghairal haqq. Wala tattabi' ahwa'a qaumin qad dhallu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka yang telah sesat min qablu. Wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil, yang telah menyesatkan kebanyakan manusia dan telah menyimpang dari jalan yang lurus. Ini peringatan bahwa ternyata Yahudi dan Nasrani telah melampaui batas ekstrim, telah sesat mereka, maka kaum muslimin jangan mengikuti mereka. Jangan kalian wahai ahlul kitab, dan juga tentunya kalian wahai kaum muslimin, jangan melampaui batas terhadap agama kalian. Jangan ghulu. Kalau cinta kepada Rasul, maka ikutilah sunnah-sunnahnya. Kalau cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka jalanilah ajarannya, ikutilah bimbingannya. Dan jalanilah apa yang telah digariskan oleh beliau alaihi salatu wassalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tanda cinta kita kepada Allah dan tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan berhulu, jangan berlebihan. Jangan kemudian kita mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang menuhankan Nabi Uzair, Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Jangan kita ikuti dengan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kemudian kita ikut-ikutan berlebih-lebihan terhadap Nabi kita sampai dipuji dengan pujian-pujian yang melampaui batas, yang diberikan sifat ketuhanan. Dikatakan engkau wahai Rasul adalah tempat mengaduku, engkau wahai Nabi tempat aku bergantung, karena engkaulah adanya langit dan bumi. Ini semua kalimat-kalimat kufur yang menyerupai Nasrani. Karena mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan sifat-sifat ketuhanan. Siapa As-Samad? Siapa Al-Mu'tamad? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah Samad. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad. Kenapa kita mengatakan kepada Nabiullah dengan kalimat Anta Samad, Anta Al-Mu'tamad? Ini melampaui batas. Ini ekstrim. Ikhwan fillah a'azakumullah wa kaum muslimin yang kami hormati. Sidang Jumat yang berbahagia. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan harus kita mengerti apa maknanya. Harus kita ketahui apa maksudnya. Jangan sampai kita berbicara kekufuran dalam keadaan kita tidak sadar. Jangan sampai kita telah menyerupai Nasrani dalam keadaan kita tidak merasa, karena tidak paham apa yang kita ucapkan. Ini semua penyebabnya adalah satu, yaitu al-hawa. Maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dilindungi dari kejelekan hawa nafsu, agar dilindungi dari mudillatil ahwa, agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesesatan-kesesatan yang disebabkan oleh hawa nafsu. Wa nasallahu salama wal afiyah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dan afiyah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala al-hidayah wal rahmah, dan kita meminta pada Allah at-thabat wal istiqamah ala at-tauhid was sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman memperingatkan kita agar jangan kita mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Yahud dan Nasrani tidak pernah akan ridha kepada kaum muslimin sampai kita mengikuti jejak mereka. Berarti yang mereka harapkan adalah
Kalau kita mau mengikuti cara mereka, mengikuti jejak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh mereka tidak akan ridha, Yahudi tidak akan ridha, Nasrani tidak akan ridha kepada kamu, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka. Millah lebih luas dari sekedar agama, lebih luas dari sekedar din. Millah adalah semua tata cara, semua kebiasaan-kebiasaannya. Ini adalah millah. Maka jangan mengikuti jejak-jejak mereka, jalan-jalan mereka. Karena semuanya mereka akan gembira ria, senang ketika melihat kaum muslimin mengikuti cara-cara mereka, mengikuti jejak-jejak mereka. Ayat ini sesungguhnya masih memiliki kelanjutan ayat-ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Allah berfirman, "Qul innahu lallahi huwal huda." Katakan bahwa hudallahi huwal huda, bahwa petunjuk dari Allah itulah yang benar-benar petunjuk. Maka kata Allah, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm." Maka kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka, padahal kalian telah mendatangkan atau telah mendapatkan ilmu, malaka minallahi min wali wala nasir, niscaya kalian tidak akan mendapatkan pembela dan tidak akan mendapatkan penolong. Ikhwani fillah, azakumullah, ancamannya adalah Allah akan mengacuhkannya, tidak akan menolongnya, tidak akan membelanya. Kata Allah, "Wala in ittaba'ta ahwa'ahum." Kalau kalian tetap mengikuti hawa nafsu mereka, padahal kalian sudah memiliki ilmu, maka niscaya kalian tidak akan ditolong oleh Allah dan tidak akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tetapi mengikuti cara-cara Nasrani. Kaum muslimin berdakwah dengan musik seperti Nasrani. Kaum muslimin merayakan hari kelahiran, hari kenaikan, hari keturunan seperti Nasrani. Mereka dalam keadaan mengikuti semua gerak-gerik, semua kebiasaan, sampai mereka mengadakan berbagai macam lagu-lagu kudus. Kaum muslimin ikut mengadakan acara pentas lagu-lagu kudus. La haula wala quwata illa billah. Masjid berubah menjadi gereja. Dibikin panggung-panggung di hadapannya, dan kemudian dipanggil grup-grup band untuk berbicara dengan musik-musik mereka untuk menyanyikan lagu-lagu kudus katanya. La haula wala quwata illa billah. Tetapi mulut-mulutnya masih membaca, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha sampai kita ikut mereka. Tetapi mereka tidak sadar beberapa perkara sudah mulai mengikuti Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak sadar kalau mereka sudah berjalan beberapa jejak, beberapa langkah di jejak-jejaknya Yahudi dan Nasrani. Ikhwan fillah, a'azakumullah, maka mulailah mereka tersenyum dan mereka ridha. Kaum muslimin baik-baik kata mereka. Kaum muslimin dalam keadaan demikian dipuji oleh Yahudi dan Nasrani. Ini satu keanehan. Kenapa mereka kok memuji umat Islam? Karena ada beberapa gerakan-gerakan mereka yang telah mengikuti cara-cara Yahudi dan Nasrani, cara-cara mereka, maka mereka suka itu. Mereka gembira. Padahal Allah menyatakan, "Walan tarda." Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti jejak mereka. Dan katakan, "Innal huda hudallah." Katakan yang namanya petunjuk adalah petunjuk Allah. Atau innallahu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna hudallahi huwal huda." Petunjuk Allah lah yang benar-benar petunjuk. Adapun cara-cara lain itu hawa nafsu. Adapun cara yang berbeda dengan ajaran Quran, ajaran sunnah adalah hawa nafsu yang kita kalau mau mencari dalilnya dari Quran dan sunnah tidak akan mendapatkannya. Tidak akan kita mendapatkan satu ayat pun, satu hadis pun yang membenarkan perkara-perkara bid'ah tersebut. Dan kita baca sejarah Rasulullah, tidak pernah pula kita melihat bagaimana Rasulullah melatih para sahabatnya lagu-lagu kudus. Dan tidak pernah pula kita melihat bagaimana para sahabat merayakan setelah Rasulullah merayakan kelahiran beliau, merayakan kenaikan beliau, merayakan, apalagi dengan maksiat, dengan lagu, dengan pentas. Ini wallahi tidak akan didapatkan satupun dari kitab sirah manapun. Ini menunjukkan bukti kalau perkara tersebut adalah bid'ah muhdatsah dan perkara yang bukan dari Quran dan Sunnah.
Dan dikatakan oleh Allah, apa yang bukan dari Quran dan Sunnah berarti dari hawa. Apa yang bukan dari al-ilmu, maka itu dari hawa nafsu, dari keinginan hawa nafsu manusia secara pribadi. Padahal kalau dibiarkan manusia mengikuti hawa nafsunya, la dallu, niscaya mereka akan tersesat. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar tetap memberikan bimbingannya kepada seluruh kaum muslimin, memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan petunjuk ke jalan yang hak. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkanlah kepada kami yang hak adalah hak dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan berikanlah kepada kami kejelasan yang batil adalah batil dan berilah kami bantuan untuk menjauhinya. Meminta kepada Allah agar diterangkan yang hak adalah hak, yang sunnah adalah sunnah, dan yang batil adalah batil, agar kaum muslimin tahu kemana harus berjalan. Kalau sunnah jelas dan kebid'ahan jelas, sunnah jelas bagusnya dan kebid'ahan jelas jeleknya, maka niscaya seorang muslim akan mengikuti jalan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Kalau mereka kenal tauhid, itulah jalan yang hak, dan kenal pula bahwa syirik adalah batil, niscaya mereka akan menjalani jalan tauhid. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dijelaskan sejelas-jelasnya kepada seluruh kaum muslimin, agar diberikan bimbingan kepada kita seluruhnya. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah, yang tauhid adalah tauhid, yang syirik adalah syirik. Dan kemudian kita meminta pada Allah agar dibantu dan dimudahkan untuk menjalani kebenaran dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis salat.